Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Kembali lagi belajar bersama Bularas. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 3. Sudah siap? Yuk sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa, kemudian siapkan alat tulismu. Yuk kita mulai. Nah, belajar apa saja hari ini? Yang pertama, belajar matematika, yaitu menentukan banyak benda dalam bentuk pecahan. Yang kedua, bahasa Indonesia, nilai kehidupan dalam sebuah dongeng. Yuk, yang pertama kita akan belajar matematika. Sudah siap? Yuk kita mulai. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang pecahan. Tentu anak-anak masih ingat bagaimana bentuk pecahan itu? Ya, contohnya adalah pecahan 1/2 atau setengah. Apakah anak-anak masih ingat? Yang bagian atas itu disebut apa anak-anak? Ya, bagian atas disebut dengan pembilang. Kemudian bagian bawah disebut apa anak-anak? Ya, yang bagian bawah disebut penyebut. Nah, yuk sekarang kita akan belajar menuliskan jumlah benda dari keseluruhan benda dalam bentuk pecahan. Yang pertama, coba anak-anak amati gambar buku berikut ini. Nah, kemudian bagaimana cara menuliskan jumlah buku yang memiliki pita dalam bentuk pecahan? Nah, yang pertama, anak-anak harus menghitung jumlah semua buku terlebih dahulu. Nah, jadi banyak buku ada berapa anak-anak? Ya, ada 2 buku. Buku yang berwarna hijau dan buku yang berwarna oranye, yang ada pitanya dan yang tidak ada pitanya. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak menghitung buku yang memiliki pita. Ada berapa anak-anak? Ya, hanya ada 1 buku yang memiliki pita. Nah, lalu bagaimana cara menuliskan jumlah buku yang memiliki pita dalam bentuk pecahan? Ya, jadi buku yang memiliki pita dari semua buku di samping dapat ditulis dengan pecahan 1/2. Nah, jadi banyak semua buku itu ditulis sebagai penyebut yang bagian bawah. Kemudian banyak buku yang memiliki pita itu ditulis sebagai pembilang yang berada di bagian atas. Yuk sekarang coba kita amati buku yang selanjutnya. Nah, anak-anak coba perhatikan buku berikut ini. Bagaimana cara menuliskan jumlah buku yang memiliki pita dalam bentuk pecahan? Ya, yang pertama kita hitung dulu banyak bukunya. Ada berapa anak-anak?
Ya, ada 3 buku. Kemudian, banyak buku yang memiliki pita ada berapa anak-anak? Ya, ada 1 buku yang memiliki pita. Nah, jadi buku yang memiliki pita dari semua buku di samping dapat ditulis dengan pecahan berapa anak-anak? Iya, betul, 1/3. Iya, 1 itu buku yang memiliki pita, ditulis sebagai pembilang. Kemudian 3 itu menunjukkan jumlah dari semua buku, ditulis sebagai penyebut. Oke, good job anak-anak. Nah, sekarang ada gambar buku yang berbeda lagi. Coba anak-anak amati gambar buku berikut ini. Bagaimana cara menuliskan jumlah buku yang berwarna merah dalam bentuk pecahan? Nah, yang pertama anak-anak hitung dulu. Banyak bukunya ada berapa? Ya, ada 4 buku. Kemudian yang ditanyakan adalah buku yang berwarna merah. Ada berapa anak-anak? Ya, hanya ada 1 buku yang berwarna merah. Jadi, buku yang berwarna merah dari semua buku di samping dapat ditulis dengan pecahan berapa anak-anak? Ya, betul. 1/4. Nah, 1 menunjukkan buku yang berwarna merah. Dan 4 menunjukkan jumlah dari semua buku. Oke, good job anak-anak. Yuk sekarang berlatih untuk memasangkan jumlah buku yang bertanda X dalam bentuk pecahan yang sesuai. Nah, ada buku A, buku B, dan buku C. Nah, kemudian anak-anak nanti memasangkan mana yang menunjukkan pecahan setengah, 1/4, dan 1/3. Coba dimulai dari buku A. Kita lihat yang bertanda X. Nah, yang bertanda X ada berapa buku? Ada 1 buku dari 3 buku. Nah, jadi bentuk pecahannya berapa anak-anak? Ya, betul. 1/3. Nah, kemudian yang buku B. Berapa bentuk pecahannya? Ya, betul. 1/2. Karena ada 1 buku yang bertanda X dari 2 buku. Yang terakhir, kumpulan buku C. Ya, yang C dalam bentuk pecahan adalah 1/4. Nah, ada 1 buku yang bertanda X dari 4 buku. Mudah bukan anak-anak? Tentu anak-anak sudah paham ya. Yuk sekarang kita belajar bahasa Indonesia.
kita akan belajar dongeng. Nah, Bu Guru memiliki sebuah dongeng yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Yuk kita baca bersama-sama. Kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong, tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah, bagaimana anak-anak? Menarik bukan dongeng tersebut? Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang tokoh yang ada di dalam dongeng. Nah, hari ini anak-anak akan belajar tentang nilai kehidupan yang dapat diambil dari dongeng. Apa itu nilai kehidupan? Jadi, nilai kehidupan itu adalah nilai atau nasihat amanat yang dapat kita ambil, dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya adalah nilai-nilai yang baik yang dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dari dongeng tadi, nilai apa anak-anak yang dapat diambil dari dongeng itu? Ya, jadi nilai yang dapat kita ambil, yang dapat kita contoh adalah bahwa kita semua harus menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh mengejek makhluk ciptaan Tuhan. Contohnya si semut tadi, dia sudah mengejek si kepompong. Ternyata justru kepomponglah yang menyelamatkan si semut.
Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang menentukan benda dalam bentuk pecahan dan juga belajar mengambil nilai atau manfaat yang kita peroleh dari sebuah cerita dongeng. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.